Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Yang terhormat Bapak Didin Haryanto SPD selaku Guru Pengampu Mata Pelajaran Sejarah Indonesia kelas 12 MIPA 4 dan teman-teman semua yang saya sayangi. Sebelumnya, saya Laila Mayasara absen 20 dari kelompok 1 sebagai moderator video presentasi kali ini. Tak lupa ketiga anggota kelompok saya yang berperan sebagai presentator, saya persilakan untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Anis Devitasari, nomor absen 5, kelas 12 MIPA 4. Perkenalkan, nama saya Ayu Husnia dari kelas 12 MIPA 4, nomor presensi 7. Perkenalkan, nama saya Eda Sunarsi dari kelas 12 MIPA 4, nomor absen 15. Pada kesempatan kali ini, topik yang akan kami presentasikan yaitu sistem pemerintahan pada masa demokrasi liberal. Saya persilakan kepada anggota kelompok saya untuk memulai presentasi. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Dalam perjalanannya, bangsa Indonesia telah mengalami banyak perubahan baik secara konstitusi maupun sistem pemerintahan, di mana pasca kemerdekaan tahun 1945, Indonesia masih mencari sistem pemerintahan yang dirasa sesuai dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu sistem pemerintahan yang pernah diterapkan di Indonesia adalah sistem demokrasi liberal. Masa demokrasi liberal adalah masa di mana parlementer Indonesia masih mencontoh sistem parlementer barat yang dibentuk setelah dibubarkannya Republik Indonesia Serikat pada tahun 1950. Masa demokrasi liberal ditandai dengan tumbuh suburnya partai politik dan berlakunya kabinet parlementer. Perkembangan politik pada masa demokrasi liberal. Demokrasi liberal adalah sistem pemerintahan yang menempatkan presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan dan pimpinan kabinet. Posisi parlemen legislatif sangat kuat untuk memengaruhi kabinet, bahkan bisa menjatuhkan kabinet melalui mosi tidak percaya. Pemerintah kemudian perlu membentuk kabinet baru secepatnya. Sistem pemerintah pada masa demokrasi liberal. Pada periode ini, Indonesia menganut konstitusi UUD 1950. Dengan pelaksanaan konstitusi tersebut, pemerintahan Republik Indonesia dijalankan oleh suatu Dewan Menteri Kabinet yang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri dan bertanggung jawab kepada Parlemen DPR. Sistem multipartai pada masa demokrasi liberal yang mendorong lahirnya banyak partai-partai politik dengan ragam ideologi dan tujuan politik. Partai-partai politik yang pemerintahan Indonesia mengalami masa puberkiprahnya dalam jangka waktu antara waktu tahun 1950 sampai dengan tahun 1959. Pada masa tersebut terjadi banyak pergantian kabinet atau sering jatuh bangunnya kabinet dalam pemerintahan Indonesia. Keadaan pemerintahan Indonesia yang tidak stabil mengakibatkan partai-partai politik yang terkuat dalam mengambil alih kekuasaan pemerintahan Indonesia dengan mudah. Susunan kabinet di Indonesia pada masa demokrasi liberal sebagai berikut. Kabinet Natsir 6 September 1950 sampai 21 Maret 1951. Kabinet ini merupakan kabinet pertama yang dipilih untuk menjalankan pemerintahan setelah periode RIS. Kabinet ini dipimpin oleh Muhammad Natsir dari Partai Masyumi. Oleh karena itu, kabinet ini disebut Kabinet Natsir. Kabinet Natsir dibentuk pada tanggal 6 September 1950. Dalam menjalankan tugasnya, Muhammad Natsir dibantu oleh para tokoh non-partai terkenal seperti Sri Sultan Hamengkubuwono IX, M.R. Asaat, Insinyur Juanda, dan Dr. Sumitro Jojo Hadikusumo, sehingga Kabinet Natsir memiliki posisi yang kuat. Program kerja Kabinet Natsir meliputi berikut. 1. Menyempurnakan organisasi angkatan perang. 2.
menggiatkan usaha mencapai keamanan dan ketentraman. 3. Konsolidasi dan menyempurnakan organisasi susunan pemerintahan. 4. Mengembangkan dan memperkukuh ekonomi rakyat. 5. Memperjuangkan penyelesaian Irian Barat. Salah satu keberhasilan Kabinet Natsir adalah diterimanya Indonesia sebagai anggota PBB yang ke-60 pada tanggal 28 September 1950. Namun, program kerja Kabinet Natsir tidak dapat dijalankan secara maksimal. Hal tersebut disebabkan kabinet ini bubar sebelum masa kerjanya habis. Kabinet Natsir berakhir disebabkan oleh kegagalan dalam perundingan penyelesaian masalah Irian Barat pada tanggal 4 Desember 1950. Sehingga parlemen melancarkan mosi tidak percaya. Selain itu, adanya tekanan yang datang dari tokoh Hadikusumo, Partai PNI menyangkut pencabutan peraturan pemerintah mengenai DPRD dan DPRDS. PNI menganggap peraturan pemerintah nomor 39 tahun 1950 mengenai DPRD terlalu menguntungkan Masyumi. Mosi tersebut disampaikan kepada parlemen tanggal 22 Januari 1951 dan memperoleh kemenangan sehingga pada tanggal 21 Maret 1951 Natsir harus mengembalikan mandatnya kepada presiden. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator atas waktu yang telah diberikan kepada saya. 3. Kabinet Sukiman. Kabinet Sukiman berjalan dari April 1951 sampai April 1952. Kabinet ini dipimpin oleh Dr. Sukiman Wirjo Sanjojo, Masyumi, dan Suwirjo PNI. Koalisi dalam kabinet diharapkan bisa memunculkan kestabilan politik. Program kerja Kabinet Sukiman. 1. Keamanan, yaitu akan menjalankan tindakan-tindakan yang tegas sebagai negara hukum. 2. Sosial ekonomi, yaitu mengusahakan kemakmuran rakyat dan memperbarui hukum agraria agar sesuai dengan kepentingan petani. 3. Mempercepat persiapan pemilihan umum. 4. Politik luar negeri, yaitu menjalankan politik luar negeri secara bebas aktif serta memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah RI. Runtuhnya Kabinet Sukiman. Masalah utama yang menyebabkan runtuhnya Kabinet Sukiman adalah pertukaran nota antara Menteri Subarjo dengan Duta Besar Amerika Serikat Marley Grogan. Nota tersebut berisi tentang pemberian bantuan ekonomi dan militer dari pemerintah Amerika kepada pemerintah Indonesia berdasarkan Ikatan Mutual Security Act atau MSA. Hal ini ditafsirkan bahwa Sukiman condong kepada blok barat sehingga melanggar garis politik luar negeri bebas aktif. Sukiman meletakkan mandatnya pada tanggal 23 Februari 1952. 4. Kabinet Wilopo. Pada tanggal 1 Maret 1952, Presiden Soekarno menunjuk Sidik Jojo Soekarto PNI dan Prawoto Mangkusasmito Masyumi menjadi formatur. Akan tetapi usaha kedua formatur ini mengalami kegagalan, sehingga mereka mengembalikan mandatnya kepada Presiden pada tanggal 19 Maret 1952. Selanjutnya, Presiden Soekarno menunjuk Mr. Wilopo PNI sebagai formatur baru. Akhirnya, setelah berusaha selama 2 minggu, pada tanggal 30 Maret 1952, Mr. Wilopo mengajukan susunan kabinetnya. Dalam menentukan susunan personalia kabinetnya, Wilopo mengusahakan adanya suatu tim yang terpadu sebagai zaken kabinet, sehingga dapat secara bulat mendukung kebijaksanaan pemerintah. Program kerja Kabinet Wilopo. 1. Persiapan pemilu. 2. Peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. 3. Keamanan dalam negeri. 4. Perjuangan pembahasan Irian Barat. 5. Melaksanakan politik luar negeri bebas aktif. Runtuhnya Kabinet Wilopo. Pada tanggal 3 Juni 1953, Kabinet Wilopo jatuh yang disebabkan oleh timbulnya gejala separatisme, yakni peristiwa 17 Oktober 1952 dan peristiwa Tanjung Morawa. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Kabinet Sastro Ami Jojo I, 31 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955.
Kabinet Ali Sastro Ami Jojo terbentuk pada tanggal 31 Juli 1953 merupakan kabinet keempat yang dibentuk selama masa demokrasi liberal. Kabinet ini mendapatkan dukungan banyak partai di parlemen, termasuk Partai Nahdlatul Ulama atau NU. Kabinet ini diketuai oleh Perdana Menteri Ali Sastro Ami Jojo dan Wakil Perdana Menteri Mr. Wongsonegoro dari Partai Indonesia Raya atau PIR. Program kerja Kabinet Ali Sastro Ami Jojo 1 yaitu 1. Program dalam negeri yang mencakup soal keamanan, pemilihan umum, kemakmuran dan keuangan, organisasi negara, perburuhan, dan perundang-undangan. 2. Pengembalian Irian Barat. 3. Politik luar negeri yang bebas dan aktif. 4. Penyelesaian pertikaian politik. Prestasi yang ditorehkan Kabinet Ali Sastro Ami Jojo 1 yaitu 1. Merampungkan persiapan pemilu yang akan diselenggarakan pada tanggal 29 September 1955. 2. Menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika atau KAA pada tahun 1955. Akibat dari terselenggaranya Konferensi Asia Afrika yaitu 1. Berkurangnya ketegangan dunia. 2. Australia dan Amerika mulai berusaha untuk menghapuskan politik diskriminasi ras di negaranya. 3. Indonesia mendapatkan dukungan diplomasi dari negara Asia Afrika dalam usaha penyatuan Irian Barat di PBB. Berakhirnya Kabinet Ali Sastro Ami Jojo 1 yaitu pada tanggal 24 Juli 1955, Ali Sastro Ami Jojo menyerahkan mandatnya kepada Presiden. Penyebabnya dikarenakan keadaan ekonomi yang semakin memburuk, maraknya korupsi dan inflasi, dan sebab utamanya adalah masalah TNI Angkatan Darat sebagai kelanjutan dari peristiwa 17 Oktober 1952. Kabinet Burhanuddin Harahap 12 Agustus 1955 sampai 3 Maret 1956. Setelah Kabinet Ali Sastro Ami Jojo 1 dinyatakan demisioner, Hatta selaku pejabat presiden menggantikan Presiden Soekarno yang sedang menunaikan ibadah haji, segera mengadakan pertemuan dengan pimpinan partai untuk menentukan formatur kabinet. Formatur kabinet ini mempunyai tugas pokok membentuk kabinet dengan dukungan yang cukup dari parlemen yang terdiri atas orang-orang yang jujur dan disegani. Tuntutan ini kemudian berhasil dipenuhi oleh Burhanuddin Harahap selaku formatur yang ditunjuk oleh Hatta. Pada tanggal 11 Agustus 1955, kabinet yang dipimpin oleh Burhanuddin Harahap diumumkan. Program Kabinet Burhanuddin Harahap yaitu 1. Melaksanakan pemilihan umum. 2. Pengembalian Irian Barat ke Republik Indonesia. 3. Melaksanakan kerjasama Asia Afrika berdasarkan politik bebas aktif. Prestasi yang menonjol dari Kabinet Burhanuddin Harahap yaitu 1. Berhasil melaksanakan pemilu pertama pada tahun 1955. 2. Berhasil menyelesaikan permasalahan dalam tubuh TNI Angkatan Darat dengan diangkatnya kembali Kolonel Nasution sebagai Kasat pada Oktober 1955. Berakhirnya Kabinet Burhanuddin Harahap yaitu pada tanggal 3 Maret 1956, Burhanuddin Harahap menyerahkan mandatnya kepada Presiden. Penyebabnya adalah tidak mendapatkan dukungan lagi dalam pemilu. Kabinet Ali Sastro Ami Jojo II tanggal 20 Maret 1956 sampai 14 Maret 1957. Kabinet ini disebut dengan Kabinet Ali Sastro Ami Jojo II karena sebelumnya Ali Sastro Ami Jojo pernah menjabat sebagai Perdana Menteri. Kabinet ini dibentuk berdasarkan keputusan Presiden nomor 65 tahun 1956 pada tanggal 20 Maret 1956. Kabinet Ali II diumumkan. Kabinet ini merupakan koalisi antara PNI, Masyumi, NU, dan beberapa partai kecil lainnya. Program kabinet ini disebut Rencana Pembangunan 5 tahun yang memuat program jangka panjang. Adapun beberapa program jangka panjang sebagai berikut. Yang pertama yaitu perjuangan pengembalian Irian Barat.
Yang kedua, pembentukan daerah-daerah otonom dan mempercepat terbentuknya anggota-anggota DPRD. Yang ketiga, mengusahakan perbaikan nasib kaum buruh dan pegawai. Yang keempat, menyehatkan perimbangan keuangan negara. Dan yang kelima yaitu mewujudkan perubahan ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional berdasarkan kepentingan rakyat. Kabinet ini mendapatkan dukungan penuh dari parlemen dan Presiden Soekarno sehingga dianggap sebagai titik tolak dari periode planning and enforcement. Kabinet ini berhasil melakukan pembatalan seluruh perjanjian KMB. Pada masa kabinet ini, muncul gelombang anti-Cina di masyarakat, meningkatnya pergolakan dan kekacauan di daerah yang semakin menguat, serta mengarah pada gerakan separatisme dengan pembentukan Dewan Militer di Sumatera dan Sulawesi. Lambatnya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan mengakibatkan krisis kepercayaan daerah luar Jawa dan menganggap pemerintah pilih kasih dalam melakukan pembangunan. Pembatalan KMB menimbulkan masalah baru, khususnya mengenai nasib modal pengusaha Belanda di Indonesia. Timbulnya perpecahan antara Masyumi dan PNI mengakibatkan mundurnya sejumlah menteri dari Masyumi, membuat kabinet hasil pemilu ini jatuh dan menyerahkan mandatnya pada presiden. Kabinet Juanda tanggal 9 April 1957 sampai 5 Juli 1959. Kabinet Juanda merupakan kabinet terakhir pada masa demokrasi liberal, berjalan dari Maret 1957 sampai dengan Juli 1959. Kabinet Juanda terdiri atas para menteri yang ahli dalam bidangnya. Kabinet ini dikenal dengan istilah Zakon Kabinet karena terdiri atas unsur ahli dan golongan intelektual dan tidak adanya unsur partai politik di dalamnya. Program Kabinet Juanda dikenal dengan nama Pancakarya. Adapun program Kabinet Juanda sebagai berikut. Yang pertama adalah membentuk Dewan Nasional. Yang kedua, normalisasi keadaan Republik Indonesia. Yang ketiga, melancarkan pelaksanaan pembatalan KMB. Yang keempat, perjuangan pengembalian Irian Barat. Dan yang terakhir adalah mempergiat atau mempercepat proses pembangunan. Keberhasilan Kabinet Karya yang paling menguntungkan kedaulatan Indonesia dengan dikeluarkannya Deklarasi Juanda yang mengatur batas wilayah Kepulauan Indonesia. Kemudian diresmikan menjadi UU Nomor 4 PRP 1960 tentang perairan Indonesia. Kabinet Juanda berakhir setelah Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Isi dekret yang menyatakan berlakunya kembali UUD 1945 membuat sistem pemerintahan kembali ke sistem presidensial dan otomatis membuat Kabinet Juanda harus demisioner. Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa sistem pemerintahan dalam bidang politik yang dianut pada masa demokrasi parlementer atau yang dikenal juga dengan sebutan demokrasi liberal adalah sistem kabinet parlementer. Sistem pemerintahan tersebut berlandaskan pada UUDS 1950 atau Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1950. Sistem pemerintahan ini menetapkan bahwa kabinet atau para menteri bertanggung jawab kepada parlemen. Sistem kabinet parlementer juga menerapkan sistem pemungutan suara atau voting yang digunakan dalam pemilihan umum atau pemilu. Mosi dan demonstrasi sebagai bentuk rakyat dalam mengekspresikan hak untuk ikut serta dalam berpolitik. Selain itu, adanya sistem multipartai pada masa ini menyebabkan terciptanya golongan mayoritas dan minoritas dalam masyarakat, serta adanya sikap mementingkan kepentingan golongan partai politik masing-masing daripada kepentingan bersama. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah perkataan maupun perbuatan, kami mohon maaf. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.